Yusuf alaihissalam. Yusuf itu bukan rasul. Aduh. Beliau datang hanya menyampaikan kaumnya apa yang disampaikan oleh ayahnya Yakub. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ketika Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat ke-34, menurut Imam Ibnu Katsir, yakni ahlam sir, qad ba'atsallahu fihim rasulan min qabli Musa. Maka sangat heran ketika ada orang yang menyatakan di kitab-kitab para ulama sudah sangat jelas, sudah sangat terang bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membaca kitab Kasyifatus Saja fi Syarhi Safinatin Najah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Banten, ulama Nusantara, yakni Indonesia, rahimahullahu ta'ala rahmatal abror. Punya kami cetakan Al-Haramain, tepat di halaman 14. Di sini dijelaskan bahwasanya salah satu dari beberapa sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul kan diantaranya adalah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Kemudian di sini dijelaskan, wa ammal anbiya'u ghairul mursalina fala yakununa muballighina wa innama yajibu alaihim ayyuballighun nasa annahum anbiya liyuhtaramu. Sedangkan para nabi yang bukan rasul, maka para nabi tersebut tidak wajib untuk menyampaikan wahyu yang telah disampaikan oleh Allah kepada umat. Tapi kalau rasul wajib, teman-teman. Ini nabi. Jadi para nabi itu tidak wajib menyampaikan wahyu yang telah disampaikan oleh Allah kepada dirinya. Beda dengan Rasulullah SAW atau para rasul yang lain. Namun wa innama yajibu alaihim ayyuballighun nasa annahum anbiya. Hanya saja para nabi itu wajib menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada umat bahwa diri mereka adalah seorang nabi. Mengapa demikian? Liyuhtaramu, supaya mereka dihormati oleh masyarakat. Was-sahihu fihim al-imsak an hasrihim fi adadin li'annahu rubbama adda ila itsbatin nubuwati war risalati liman laisa kadzalika fil waqi'i au ila naf'i dzalika amman huwa kadzalika fil waqi'i fayajibu tasdiqu bi anna lillahi rusulan wa anbiya'a 'alal ijmal. Pendapat yang benar, kita harus menahan diri untuk berbicara berapa jumlah mereka, berapa jumlah para nabi. Kita nggak perlu, teman-teman. Jadi kita nggak perlu menentukan, katanya. Kita nggak perlu menentukan berapa jumlah para nabi itu sebenarnya. Kita nggak perlu menentukan atau memvonis jumlah yang ditetapkan. Nggak perlu. Kenapa? Dikhawatirkan nanti kita akan menetapkan sebuah kenabian atau kerasulan terhadap orang yang sebenarnya kenyataannya dia bukan rasul, dia bukan nabi. Ini kan nanti bahaya, teman-teman ya. Atau kita nanti akan malah menafikan orang yang sebenarnya dia itu seorang nabi atau seorang rasul. Oleh sebab itu kita nggak perlu berbicara berapa jumlah sebenarnya para nabi itu. Kenapa? Agar kita selamat. Takut kita ini seumpama, kenyataannya seumpama faktanya para nabi 20 seumpama, tetapi kita malah menentukan jumlah nabi itu 30, kan lebih 10 nanti, teman-teman. Nanti ketika kenyataannya nabi itu ternyata 20, ingat seumpama, andaikan nabi hanya 20 faktanya, tapi karena kita menentukan jumlah 30, berarti kan kita sudah menganggap orang yang bukan nabi sebagai nabi. Lebihnya kan 10. Atau jangan-jangan kita akan menafikan orang yang sebenarnya nabi, malah kita tidak anggap nabi nanti. Contoh, nabi seumpama jumlahnya 40, seumpama 40. Tetapi kita ini memvonis, menentukan
jumlah nabi ada 30, padahal kenyataannya 40. Berarti kita ini kan sudah menafikan 10 orang. Kalau seumpama faktanya para nabi 40, tapi kita tentukan 30, berarti yang 10 orang ini padahal kenyataannya nabi, berarti kita sudah menolak kenabiannya. Nah, ini bahaya. Makanya alangkah baiknya kita nggak perlu menentukan berapa jumlah para nabi itu. Nggak usah ditentukan jumlah-jumlahnya, katanya di sini teman-teman ya. Setelah itu beliau menjelaskan, fayajibu tasdiqu bi anna lillahi rusulan wa anbiya'a alal ijmali. Kita wajib membenarkan, kita wajib mengimani bahwa Allah itu punya rasul, punya nabi secara ijmal, gitu aja. Qala Suhaimi, na'am, yajibu 'alal mu'mini ay ya'lamah wa yu'allima sibyanahu wa nisa'ahu wa khadamahu asma'ar rusulil madhkurina fil Qur'an hatta yu'minu bihim wa yusaddiqu bi jami'ihim tafsilan. As-Suhaimi berkata, wajib bagi orang mukmin untuk mengetahui sekaligus memberitahu para putranya atau anak-anaknya, istrinya, pembantunya, wajib memberitahu kepada mereka tentang nama-nama para rasul yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga mereka semua, anak-anaknya, istrinya, khadimnya, mereka beriman kepada para rasul yang sudah disebut di dalam ayat suci Al-Quran tadi. Wa yusaddiqu bi jami'ihim tafsilan, sekaligus mereka nanti akan membenarkan para rasul tadi. Wa alla yadhunnu annal wajib alaihim al-imanu bi Muhammadin faqat, dan supaya mereka, putra-putranya, istrinya, ataupun khodimnya, agar mereka tadi tidak menyangka yang wajib bagi mereka hanya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Agar tidak begitu teman-teman, sebab beriman kepada para rasul semuanya itu wajib bagi orang yang beriman. Fa innal imana bi jami'il anbiya'i sawa'un dzukira ismuhum fil Qur'ani aw lam yuzkar wajibun ala kulli mukallafin. Dikarenakan beriman kepada semua para nabi, baik nama para nabi itu tercantum di dalam ayat suci Al-Quran ataupun tidak, itu merupakan kewajiban bagi orang-orang mukallaf. Wahum ay al-madhkuruna fil Qur'ani sittatun wa ishruna aw khamsatun wa ishruna wa nadhamtuha fakultu. Sedangkan para nabi atau para rasul yang sudah disebut di dalam ayat suci Al-Quran itu ada 26 atau 25. Ini ada tambahan Nabi Uzair teman-teman ya. Ini nazomannya, dibentuk nazom. Saya nggak tahu lagunya. Ini bahar basit teman-teman, saya nggak tahu. Saya nggak mahir kalau bahar-bahar itu teman-teman ya. Saya nggak tahu. Ini nazomannya. Nah, sekarang kita akan bahas. Ternyata di sini ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu rasul teman-teman. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yusuf alaihissalam bukan rasul, ini piye kira yo? Piye? Aneh kalau ada orang yang berkata Nabi Yusuf bukan rasul. Aneh sekali. Bahkan Nabi Yusuf itu sudah tercantum di dalam ayat suci Al-Quran. Jadi Nabi Yusuf itu rasul, bukan sekedar nabi teman-teman, rasul. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ketika Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat ke-34, walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati. Menurut Imam Ibnu Katsir, yakni ahlam sir, qad ba'atsallahu fihim rasulan min qabli Musa wa huwa Yusuf alaihis salam kana aziz ahli Mesir wa kana rasulan. Jadi jelas bahwa Yusuf alaihis salam merupakan salah satu utusan Allah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat heran ketika ada orang yang menyatakan Yusuf alaihissalam bukan seorang rasul.
Di kitab-kitab para ulama sudah sangat jelas, sudah sangat terang bahwa Yusuf alaihi salam merupakan salah satu utusan Allah atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.